Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan tausiahnya guru kita bersama Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali, begitu pula pimpinan daripada Majelis Ta'lim Remaja Dupon, yaitu Al-Ustadz Nuruddin, dan semuanya, para kiai, para habaib, para asatid, para sesepuh, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, para ulama kita, kiai kita, asatid kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sebagaimana tadi yang disinggung oleh guru kita Kiai Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali, agar umat Islam bersatu. Betul? Kenapa demikian saudara? Isu persatuan ini sangat relevan dengan Maulid Nabi, sebab Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah An-Nabiyul Muwahhid alladhi wahhadal ummah bi kalimatit tauhid. Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah sosok Nabi pemersatu. Saya nggak usah ngasih contoh jauh-jauh saudara. Ini yang hadir pada malam hari ini, saya mau tanya, jawab yang kompak. Yang orang Jawa yang hadir ada apa kagak? Yang orang Sunda ada apa kagak? Yang orang Sumatera ada? Orang Betawi ada? Orang Arab ada? Nunjuk diri gue sendiri saudara. Arab gado-gado campur Betawi Ki Zainuddin. Soalnya ngkong saya dari ibu pas datang ke Jakarta kawinnya sama orang Roblong. Jadi udah gado-gado campur Betawi. Artinya apa? Kita di sini beda-beda suku. Kalau udah beda suku mungkin juga beda bahasa. Kalau sudah beda suku mungkin juga beda budaya. Bahkan ada yang beda warna kulit saudara. Tapi di tengah perbedaan di antara kita semua disatukan pada malam hari ini dengan rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bicara soal sosok Nabi sebagai pemersatu saudara, saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala.
Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala saudara? Ini Allah pesan buat umat Nabi Muhammad nih. Pesan buat orang-orang yang beriman. Wadhkuru ni'matallah alaikum. Kata Allah, ingat-ingat nikmat Allah atas kalian semua. Nikmat yang mana ya Allah ya Rabb? Karena nikmat Allah begitu banyak buat kita. Saya mau tanya yang hadir semua. Tanpa nikmat Allah pada malam hari ini, apa bisa jantung kita berdetak? Tanpa nikmat Allah, apa bisa darah kita mengalir saudara? Tanpa nikmat Allah, apa bisa kita melangkahkan kaki ke tempat ini? Tanpa nikmat Allah, apa bisa kita hidup sampai saat ini? Semuanya nikmat-Mu ya Rabb. Tapi Allah perintahkan wadhkuru ni'matallah alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat-Mu yang mana ya Rabb? Allah lanjutkan ayatnya, idh kuntum a'daan. Kata Allah, ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan. Maksudnya bermusuhan yang bagaimana Habib? Mari kita buka kitab tafsir saudara. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya dulu sebelum diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa jahiliyah itu ada dua kabilah besar yang namanya kabilah Aus dan Khazraj. Ini dua kabilah besar, sama-sama kabilah orang-orang Arab musyrikin. Mereka berdomisili di kota Madinah atau yang sebelum Nabi diutus disebut dengan istilah Yathrib saudara. Singkat cerita, yang namanya Aus dan Khazraj ini Bapak Ibu sekalian, perang kagak rapi-rapi. Cuma gara-gara lantaran sentimen kesukuan, sentimen etnis, fanatisme kelompok, itu perang enggak kurang dari 140 tahun saudara. Saya mau tanya sama orang Taman Sari, perang 140 tahun, bentar apa kagak? Lama saudara. Orang laki biasanya nggak kuat perang lama-lama, ibu-ibu yang kuat perang lama-lama saudara. Makanya biasanya laki udah ngomentar, udah ngibarin bendera putih duluan kalau ribut sama bininya. 140 tahun. Saya pengen doain nih yang hadir, mudah-mudahan umurnya panjang 160 tahun. Mau lo 160 tahun? Itu hidup juga bingung mau ngapain saudara. 160 tahun, kamu buat apaan tuh hidup? Ini perang 140 tahun, tidak rapi-rapi saudara. Cuma urusan sentimen kesukuan antara Aus dan Khazraj. Berapa banyak darah yang ditumpahkan, berapa banyak nyawa yang melayang, berapa banyak harta yang harus dikorbankan antara Aus dan Khazraj. Perang saudara. Masya Allah, Anda bisa bayangkan betapa besar kerugian yang ditimbulkan antara Aus dan Khazraj akibat perang 140 tahun cuma gara-gara sentimen kesukuan saudara. Singkat cerita, apa kata Allah Ta'ala? Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Akhirnya setelah bermusuh-musuhan begitu panjang perang di masa jahiliyah, Allah satukan di antara hati-hati kalian. Karena Allah satukan di antara hati-hati kalian wahai muslimin, kata Allah Ta'ala, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Karena berkat nikmat Allah, yaitu diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian yang tadinya perang menjadi bersaudara, kalian yang tadinya ribut jadi damai, kalian yang tadinya saling bunuh jadi saling tolong, jadi saling sayang berkat dakwahnya baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Beb, emang bagaimana ceritanya Beb? Kok bisa Aus dan Khazraj 140 tahun perang, kok bisa jadi akur? Kok bisa jadi damai? Itu prosesnya bagaimana dia bisa akur, bisa damai saudara? Saudara, ini saya mau sedikit bicara soal sejarahnya Nabi nih. Cuman ini udah malam, udah setengah 12. Biasanya orang Taman Sari katanya jam segini udah tidur. Kira-kira lanjut apa jangan? Ini kalau di sebelah sana nih jam segini jangankan ngaji, bencong aja udah tobat saudara. Orang Taman Sari jam segini masih ngaji, lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu semangatnya orang Taman Sari, semua angkat tangannya, takbir! Takbir!
Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus umur berapa? 40 tahun. Nabi diutus umur 40 tahun. Nabi wafat umur berapa? 63 tahun. Artinya fase kenabian Rasulullah itu selama 23 tahun. Dari 23 tahun fase kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi dua fase, saudara. Fase pertama fase Mekah sebelum Nabi hijrah. Dari awal diutus sampai Nabi hijrah itu selama 13 tahun. Dari Nabi umur 40 sampai Nabi umur 53. Selesai fase Mekah, hijrah Rasulullah ke Madinah, masuklah fase ke Madinah selama 10 tahun. Dari Nabi umur 53 sampai umur Nabi 63. Alhamdulillah. Nah, singkat cerita saudara, ketika di fase Mekah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memanfaatkan kesempatan buat dakwah sekecil apapun, saudara. Karena selama fase Mekah tuh Nabi 13 tahun yang ikut masuk Islam gak banyak, saudara. Makanya Nabi sekecil apapun kesempatan dakwah dimanfaatin sama Nabi. Di antaranya kesempatan dakwah kalau musim haji, saudara. Itu walaupun saat itu orang-orang masih banyak yang musyrik, masih kaum jahiliyah, tapi mereka orang-orang Arab dari berbagai kabilah, dari berbagai pelosok jazirah Arab, kalau udah musim haji rame-rame datang ke Mekah. Mereka bikin kemah-kemah, saudara. Cuman waktu itu orang-orang Arab musyrikin hajinya masih pakai ritual-ritual syirik. Datang Rasulullah SAW kemudian hari Islam membersihkan haji dari ritual-ritual syirik. Haji itu murni betul-betul tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan nih semua yang ngaminkan bisa berangkat haji. Amin ya rabbal. Saudara, tapi orang-orang Arab musyrikin kalau udah musim haji mereka datang ke Mekah, mereka datang ke tempat-tempat haji termasuk di Mina dan sekitarnya, saudara. Mereka bikin kemah-kemah. Disitulah terjadi perniagaan, perdagangan di antara kabilah-kabilah Arab. Disitulah terjadi ritual-ritual mereka kalau musim haji, saudara. Kesempatan ini dimanfaatin sama Nabi. Itu Nabi samperin satu-satu kemahnya kabilah-kabilah Arab, saudara. Nabi dakwahin mereka. Nabi kenalin Islam kepada mereka. Diajak buat bertauhid. Masya Allah, gak main-main perjuangan Nabi. Nabi dakwanya gak nunggu diundang, saudara. Nabi dakwanya jemput bola. Dan perjuangannya gak main-main. Bertahun-tahun Nabi jemput bola ke kemah-kemahnya orang musyrik. Hampir gak ada yang saat itu ikut sama Rasulullah dari kemah-kemah tersebut, saudara. Kenapa? Karena setiap Nabi dakwah kepada mereka, itu Nabi masuk satu tenda. Di belakangnya Abu Lahab sama Abu Jahal udah ngintilin, saudara. Orang Taman Sari tahu ngintilin apa kagak? Tuh yang tahu ngintilin orang kerukut asli itu berarti itu. Ngikutin di belakangnya. Nabi masuk tenda, Nabi keluar, Abu Lahab, Abu Jahal masuk. Diprovokasi. Tuh jangan dengerin tuh. Muhammad bohong. Dusta itu. Penipu itu, saudara. Itu Abu Lahab, Abu Jahal kerjaannya, saudara. Makanya bertahun-tahun Nabi lakukan itu. Hasilnya tidak ada yang ikut. Nabi tetap sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi capek, lelah, dakwah keliling ke sono kemari, nggak ada habisnya, letih, saudara. Harus kadang-kadang harus jauh dari anak, jauh dari istri, jauh dari orang yang kita cinta. Dalam keadaan capek tetap harus jalan. Saya ketika mau ngeluh kadang-kadang saya malu. Kita sekarang ustadz udah enak diundang, saudara. Datang udah ditungguin orang, pulang bawa berkat lagi, saudara. Terus mau ngeluh, nggak pantas, malu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bukan diundang, jemput bola dan dipermalukan sama Abu Lahab, Abu Jahal, saudara. Tapi Nabi tidak mundur. Hasilnya 2 tahun sebelum Nabi hijrah terjadi yang namanya Bai'atul Aqabah al-Ula. Bai'at Aqabah yang pertama. Dan selanjutnya tahun berikutnya setahun sebelum Nabi hijrah terjadi Bai'atul Aqabah al-Thaniyah. Bai'at Aqabah yang kedua. Apa maksudnya Bai'at Aqabah, Habib? Aqabah itu nama tempat Bapak Ibu sekalian. Yang ada di Mina. Yang sekarang buat lontar jumroh Aqabah, saudara. Itu nama tempat. Nah di situ termasuk ada kemah-kemah orang-orang musyrikin. Ketika itu Nabi masuk
ada kemah orang-orang Arab yang asalnya dari Madinah, saudara. Nabi dakwahin mereka. Begitu Nabi dakwahin mereka, mereka ngeh. Oh, ini dia yang orang Yahudi bilang nih, Nabi akhir zaman yang akan bawa keselamatan buat umat. Ciri-cirinya pas. Begitu mereka sadar ini dia Nabi akhir zaman, itu orang-orang Arab dari Madinah, mereka langsung beriman sama Rasulullah. Tahun pertama jumlahnya masih sedikit, tapi Bai'atul Aqabah yang kedua setahun sebelum Nabi hijrah, jumlahnya udah banyak, saudara. Mereka bai'at di tempat namanya Aqabah. Mereka sumpah setia sama Rasulullah, jadi santrinya Rasulullah. Kemudian mereka balik ke Madinah, dakwah ke Madinah. Berkat dakwah mereka, orang-orang Madinah pada masuk Islam. Alhamdulillah. Makanya jangan kaget. Nabi waktu hijrah di Madinah disambut, saudara. Di Madinah udah pada masuk Islam. Ini gara-gara Bai'atul Aqabah. Gara-gara ada orang Madinah yang datang ke Mekah, didakwain sama Nabi, nerima jadi santri Nabi, dia balik ke Madinah, dia dakwah. Dakwanya sukses. Orang Madinah pada masuk Islam. Jangan kaget. Nabi begitu hijrah udah disambut. Tala'al min sani wajaba syukru mada'a lillah. Sallu ala Nabi. Nabi begitu sampai Madinah disambut. Mayoritas penduduk Madinah udah masuk Islam. Kenapa? Berkat Bai'atul Aqabah pertama dan kedua. Santri-santrinya Nabi asal Madinah yang dididik oleh Nabi. Mereka pulang ke Madinah. Mereka menyebarkan Islam di Madinah. Sehingga sebelum Nabi sampai ke Madinah, mereka udah masuk Islam duluan. Termasuk yang masuk Islam adalah kabilah Aus dan Khazraj yang 140 tahun berperang. Kemudian mereka masuk Islam. Begitu masuk Islam, akhirnya jadi saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kita lanjutkan, saudara. Begitu orang Madinah udah ramai-ramai masuk Islam, Nabi hijrah, Nabi disambut. Ini penduduk Madinah, persaudaraan di antara mereka, Masya Allah, indah, saudara. Saling tolong, saling dukung, saling sokong. Termasuk Aus dan Khazraj. Yang tadinya perang 140 tahun lebih. Sekarang bersaudara. Hidup berdampingan. Kalau kata orang Betawi, akur, saudara. Yang tadinya perang saling bunuh-bunuhan. Sekarang saling tolong, saling bela. Saudara, orang-orang Yahudi nggak happy dengan keadaan ini, saudara. Jadi di Madinah setelah Nabi hijrah, itu penduduk Madinah bukan cuma orang Islam, termasuk di dalamnya ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi artinya kepanasan, gak happy dengan keadaan seperti itu. Apa yang dilakukan Yahudi? Emang dasar Yahudi ini duri dalam daging, saudara. Yahudi ini kurang ajar. Emang tabiatnya khianat. Al-Quran sudah menyatakan. Yahudi ini, saudara, dikasih hati mintanya jantung, saudara. Udah dibayain sama Nabi, nggak disakitin sama Nabi, dia malah ngomporin, ngerusak. Aus dan Khazraj lagi duduk berdampingan, lagi akur, disamperin sama orang-orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi, saudara? Aus dan Khazraj, lu kenapa bisa akur begini sekarang? Lu lupa, Aus, baba lu dulu dibunuh tuh sama si Khazraj tuh. Khazraj, itu dulu baba lu dibunuh sama orang Aus tuh. Dipanas-panasin, saudara. Yang namanya luka dikorek-korek lagi supaya ribut. Nggak sampai di situ. Aus, dulu engkong lu dibunuh tuh sama Khazraj tuh. Khazraj, dulu engkong lu dibunuh sama si Aus tuh. Dikomporin supaya ribut, saudara. Bahkan dulu orang-orang Aus kalau lagi perang sama Khazraj, mereka bikin syair. Syair itu adalah pesiwar bagi orang-orang Arab. Perang psikologis. Kalau syairnya menjatuhkan musuh dan syairnya bagus, itu musuh bisa ngedon, saudara. Syair-syair orang Aus buat nyerang Khazraj dibacain lagi sama si Yahudi biar panas. Syair-syair orang Khazraj buat nyerang Aus dibacain lagi sama orang Yahudi biar panas, saudara. Akhirnya apa yang terjadi Anda tahu, saudara? Aus dan Khazraj yang udah akur setelah 140 tahun perang, gara-gara provokasi dari orang Yahudi, saudara, malam itu mereka panas lagi. Mereka mau ribut lagi. Bahkan udah sama-sama ambil pedang, udah sama-sama angkat pedang, hampir bunuh-bunuhan lagi, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Yang dilakukan orang Yahudi kurang ajar atau tidak? Jahat atau tidak?
biadab atau tidak? Saat itu sahabat ngelihat, oh ini keadaan bahaya nih. Ini keadaan kalau didiemin bisa perang saudara nih. Bisa perang umat Islam ini saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Aus dan Khazraj yang udah akur ambil perang lah, hampir perang lagi ya Rasulullah. Mereka dikompor-komporin sama Yahudi ya Rasulullah. Nabi begitu dengar keadaan seperti itu keluar Nabi langsung saudara. Nabi samperin ke tempat yang Aus dan Khazraj ambil perang lagi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Aus dan Khazraj udah mulai mau perang lagi ribut, Nabi langsung mengatakan, "Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum." Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Kata Nabi, kalian mau pakai cara-cara jahiliyah sedangkan aku masih ada di tengah kalian. Kalian mau pakai cara-cara jahiliyah sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian. Kalian mau pakai itu cara jahiliyah, perang etnis, perang suku, rasisme, kebencian atas nama etnis, padahal aku di tengah kalian. Itu cara jahiliyah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, bukankah kalian dapat hidayah karena aku? Bukankah kalian dimuliakan oleh Allah karena aku? Bukankah kalian diangkat oleh Allah, dapat petunjuk karena aku? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Kalian mau pakai cara-cara jahiliyah sedangkan aku di tengah kalian, kata Nabi saudara. Masya Allah, marah kita punya Nabi. Itu orang Aus dan Khazraj yang tadinya udah hampir perang lagi gara-gara provokasi rasismenya orang-orang Yahudi. Seketika itu reda kemarahan mereka, berpelukan lagi, bersaudara lagi berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu cara Nabi mempersatukan umatnya dahsyat atau tidak? Cara Yahudi memecah belah umat Islam bahaya atau tidak? Jahat atau tidak? Nah, sampai di situ saudara. Itu di Madinah, Yahudi itu selalu joinan dengan munafikin. Jadi ada dua tuh yang selalu jadi duri dalam daging di Madinah. Ada orang-orang Yahudi, ada kaum munafikin saudara. Kaum munafikin juga melakukan yang sama. Mereka berusaha melakukan provokasi dengan ujaran kebencian rasisme saudara. Di Madinah itu ada muhajirin, ada ansar. Muhajirin bukan orang asli Madinah, mereka datang dari Mekah hijrah. Kalau bahasa kita imigran saudara. Orang-orang ansar itu orang asli Madinah, kalau bahasa kita pribumi saudara. Muhajirin dan ansar Allah bikin adem ayem akur bersaudara. Saking bersaudaranya sampai-sampai di awal Nabi hijrah, itu muhajirin dan ansar sampai-sampai mereka bagi warisan di antara mereka. Berkat baginda Nabi besar Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Ketika ada satu orang muhajir dan satu orang ansar ribut. Ributnya urusan pribadi nih antara satu orang dengan orang lainnya. Orang-orang munafik ngomporin saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha bawa-bawa kaum, bawa-bawa kelompok, bawa-bawa etnis. Yang satu bilang, ya lal muhajirin. Seolah-olah dia mengatakan, ayo kaum imigran. Ini kita mau dizolimin sama pribumi nih. Padahal satu sama satu doang ribut. Mau bawa kelompok saudara. Mau dibikin ribut suku. Yang satu ngomong, ya lal ansar. Orang-orang pribumi. Ini imigran mau nyerang kita nih. Jangan terima dong. Imigran mau nyerang kita nih. Ini percis yang kejadian sekarang saudara. Di zaman Nabi pernah kejadian begini saudara. Itu Nabi begitu dengar. Yang muhajirin bawa-bawa muhajirin, para imigran. Yang ansor bawa-bawa ansor, kaum pribumi Madinah saudara. Apa jawaban Nabi? Abi da'wal jahiliyati tad'un. Kata Nabi, apakah kalian mau pakai cara-cara jahiliyah? Wa ana baina adhurikum. Padahal aku di tengah-tengah kalian. Nabi marah. Nabi anggap itu cara jahiliyah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu provokasinya kaum munafikin bahaya atau tidak? Provokasi kaum munafikin yang menggunakan isu rasisme, fanatisme etnis, fanatisme kelompok bahaya atau tidak? Provokasinya orang Yahudi buat pecah belah umat Islam bahaya atau tidak? Takbir! Saudara, dari apa yang saya jelaskan pada malam hari ini, dari apa yang kita dengar tadi dari sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa ngambil beberapa pelajaran. Di antaranya saudara, satu, kita sudah disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah disatukan oleh Rasulullah,
maka nggak boleh ada apapun yang mecah belah kita, saudara. Betul? Kita disatukan oleh Rasulullah. Rasulullah an-nabiyul muwahhid alladzi yuwahhiduna bi kalimatit tauhid. Rasulullah adalah nabi pemersatu yang telah mempersatukan kita dengan la ilaha illallah Muhammadur. Apapun etnis kita, apapun kelompok kita, apapun bahasa kita, bahkan apapun negara kita, kita disatukan oleh Rasulullah. Dan kita ada hal-hal yang menjadi unsur pemersatu di antara kita. Agama kita satu, yaitu agama Islam. Kurang kompak. Agama kita satu, yaitu agama Nabi kita satu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kita satu, yaitu Allah. Kitab suci kita satu, yaitu Al-Quran. Dan umat Islam saudara kita, betul. Rukun Islam kita sama-sama 5, betul. Rukun iman kita sama-sama 6, betul. Kalau sudah semuanya disatukan oleh Nabi, maka tidak boleh ada apapun yang mecah belah kita. Unsur apapun itu, mau fanatisme kelompok, fanatisme politik, fanatisme ormas, fanatisme etnis, rasisme, haram kita dipecah belah setelah disatukan oleh Nabi, saudara. Betul. Makanya saya mau tanya semua jawab yang kompak. Siap bersatu? Kurang keras. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Yang kedua, saudara, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang betul-betul memanusiakan manusia, saudara. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak peduli warna kulitnya apa, budayanya apa, bahasanya apa. Rasulullah hadir untuk betul-betul memanusiakan manusia. Saudara, kalau kita lihat sejarah, nggak usah jauh-jauh Pak Bu. 50 tahunan lalu di Amerika, itu orang hitam masih direndahkan, saudara. Gara-gara warna kulit hitam nggak bisa jadi pejabat. Warna kulit hitam susah sulit buat jadi konglomerat. Warna kulit hitam, saudara, itu nggak mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Itu di Amerika 50 tahunan lalu, saudara. Negara yang katanya maju, yang mimpin demokrasi, tapi belum bisa berlaku adil kepada orang-orang berkulit hitam. Nabi nggak begitu, saudara. Rasulullah SAW pernah suatu saat ada orang mau ngina Sayyidina Bilal ibn Rabah, saudara. Sayyidina Bilal ini sahabatnya Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah, dijadiin tukang azannya Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya Sayyidina Bilal bin Rabah, sampai-sampai dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Bilal masih di dunia, tapi Nabi udah denger sendalnya Sayyidina Bilal ada di sorga, saudara. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Amin ya Rabbal. Ada satu orang deketin Sayyidina Bilal, apa kata dia? Ya benar sauda. Seorang anak yang ibunya hitam. Kalau kata dia sekarang hitam. Dia mau ngina begitu, saudara. Nabi begitu dengar marah, saudara. Sayyidina Bilal dihina gara-gara warna kulitnya. Nabi marah luar biasa. Apa kata Nabi SAW? A'ayyartahu bisawadi ummih. A'ayyartahu bisawadi ummih. Kata Rasulullah, kamu hina dia gara-gara ibunya hitam. Kamu hina dia gara-gara warna kulitnya hitam. Apa kata Nabi? Inna kamru'un fika jahiliyah. Kalau begitu, kamu adalah orang yang masih ada unsur jahiliyah dalam diri kamu, saudara. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, kalau begitu ngina orang gara-gara warna kulit boleh apa kagak? Orang kompak. Ngina orang gara-gara warna kulit boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara hitam boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara pesek boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara sipit boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Haram, saudara. Nabi menyebut itu perbuatan jahiliyah. Makanya Nabi dalam hadis tegas. Apa kata Nabi? La fadla li arabiyyin ala ajamin, wala li ahmar ala aswad illa bitaqwallah. Kata Rasulullah, orang yang Arab enggak lebih mulia dari yang ajam. Yang ajam enggak lebih mulia dari Arab. Yang hitam enggak lebih mulia dari yang putih. Yang putih enggak lebih mulia dari yang hitam. Kecuali bitaqwallah, yang membuat lebih mulia adalah ketakwaannya kepada Allah. Warna kulit enggak menjadi sebab seseorang lebih mulia. Suku enggak menjadi sebab seseorang jadi mulia. Etnis enggak menjadi sebab seseorang jadi mulia. Tolak ukur kemuliaan siapa yang bertakwa, siapa yang istiqomah, siapa yang baik.
dia yang lebih mulia, saudara. Betul. Ini Rasulullah SAW ajarannya. Nabi memanusiakan luar biasa. Ya, kita nggak pungkiri memang ada orang-orang yang Allah kasih kemuliaan, lahir jadi ahlul bait Nabi misalkan, saudara, atau lahir jadi keturunan aulia, orang-orang soleh, itu sebuah kemuliaan. Tapi itu anugerah dari Allah, bukan hasil usaha, nggak pantas disombongin, saudara. Bagi orang-orang yang Allah kasih kemuliaan seperti itu bukan buat sombong. Kalau sombong dengan nasab, kata Nabi dalam hadis lain, itu juga cara-cara jahiliyah, saudara. Betul? Orang bukan hasil usaha mau sombong, saudara. Tapi secara garis besar, saudara, tolak ukur kemuliaan dalam Islam adalah ketakwaan dan keistiqamahan, saudara. Makanya pernah dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan as-sabiqu arba'ah. Kata Nabi SAW, orang yang unggul ada 4, kata Rasulullah SAW. Siapa itu 4 orang yang unggul? Kata Rasulullah, ana sabiqul Arab, wa Bilal sabiqul Habasyah, wa Suhaib sabiqul Rum, wa Salman sabiqul Furs. Kata Rasulullah SAW, Bilal, saya orang yang paling unggul di kalangan orang-orang Arab. Bilal orang yang paling unggul dari kalangan orang-orang Habasyah. Kemudian Suhaib, kata Rasulullah, sahabat Nabi Suhaib, orang yang paling unggul dari kalangan orang-orang Rum. Kemudian Salman, orang yang paling unggul dari kalangan orang Persia, saudara. Artinya apa? Nabi pengen negesin, mereka-mereka yang unggul ini adalah orang-orang yang unggul karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas apa kagak? Jelas apa kagak? Saya mau tanya, kalau begitu apa boleh ngina orang karena warna kulit? Orang kompak, apa boleh ngina orang karena warna kulit? Apa boleh ngina orang karena sukunya? Apa boleh merendahkan orang karena sukunya? Takbir! Nabi Muhammad memanusiakan alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, dan yang gak kalah penting, tadi begitu orang-orang Yahudi memprovokasi Aus dan Khazraj dengan kebencian rasisme, dengan isu-isu kebencian atas nama etnis, fanatikme golongan, Nabi sebut hal tersebut dengan istilah perbuatan jahe. Begitu pula tadi ketika orang-orang munafikin mau coba-coba memprovokasi muhajirin dan ansor. Ini imigran, ini pribumi, ini imigran, ini pribumi. Nabi sebut itu sebagai perbuatan jahe. Jahe. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kenapa saya bahas ini, saudara? Seperti bagaimana tadi yang disinggung oleh Ghazali Al-Ghazali, saudara. Karena kalau kita lihat di medsos sekarang serem, Bapak Ibu sekalian. Ini kebiasaan jahiliyah mulai mau dihidupin lagi, saudara. Antar etnis, antar suku saling ngina satu sama lain. Kadang-kadang mohon maaf, yang Betawi ngina Jawa, saudara. Yang Jawa ngina Betawi. Yang Madura ngina Dayak, yang Dayak ngina Madura. Mohon maaf, sampai pernah jadi perang, saudara. Hati-hati, hati-hati, ini provokasi pernah terjadi di zaman Nabi, saudara. Dan sampai sekarang apa yang terjadi? Yang Arab ngina yang Jawa, yang Jawa ngina yang Arab, saudara. Yang Yaman, pribumi, pendatang, pribumi, imigran, usir. Di medsos yang begitu ada apa kagak? Apa kagak? Saya mau tanya nih, di zaman Nabi yang begini terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Kalau terjadi yang seperti ini termasuk perbuatan. Kurang kompak, perbuatan. Kalau begitu orang Taman Sari mau ikut jahiliyah atau ikut Islam? Ikut jahiliyah atau ikut Islam? Ikut Nabi atau ikut Islam? Apa mau diadu domba karena suku? Apa mau diadu domba karena etnis? Apa mau diadu domba karena fanatisme golongan? Takbir! Masya Allah, hati-hati saudara, hati-hati, nggak sampai di situ. Yang lebih parah lagi, habaib kiai diadu domba, saudara. Ini ulama Nusantara, ini habaib pendatang, ulama imigran. Ya Allah, at-tarikh yu'idu nafsah. Saya begitu baca sejarah seolah-olah ini sejarah diulang, saudara. Udah kejadian di zaman Nabi dan Nabi udah jawab. Nabi udah wanti-wanti, saudara. Tapi tanpa sadar ini terjadi lagi, saudara. Hati-hati. Habaib kiai dibikin ribut. Jangan dikira nih nggak ada sponsor di baliknya. Jangan dikira nggak ada backing di balik ini, saudara. Jangan dikira nggak ada modalnya nih buat bikin ribut begini, saudara. Ibadallah. Ini ada backingnya. Anda bisa lihat Fuad Pleret ngina guru tua, saudara. Gubernur protes, masyarakat protes, menteri ikut protes, sampai sekarang nggak dipenjara, saudara.
Ini kalau backingnya kurang kuat nggak bisa begini saudara. Betul, betul. Itu ujaran-ujaran kebencian rasisme di media sosial. Coba ada orang ngina suku-suku lain. Wah kalau nggak langsung ditangkap. Giliran ngina sukunya para habaib dengan enaknya seenaknya. Dibiarin begitu saja nggak ada yang ditangkap saudara. Padahal yang namanya ujaran kebencian rasisme itu ada ancaman pidananya dalam undang-undang saudara. Kenapa? Ada backingnya. Dan nggak hanya itu saudara. Ini awal doang, habaib dihina-hina, direndah-rendahkan, dicaci maki dengan ujaran kebencian rasisme. Itu cuma permulaan, batu loncatan. Begitu masyarakat netizen terbiasa caci maki habaib, setelah itu yang akan dicaci maki adalah kiai. Dan sekarang udah terbukti saudara. Setelah kiai yang dihantam, habis itu pesantren yang dihajar saudara. Setelah pesantren yang dihajar, habis itu Islam yang dihantam. Kalau ada Islam yang dihantam, targetnya Indonesia hancur. Karena Indonesia adalah mayoritas Islam. Na'udzubillah min. Diadu domba terus dibenturin habaib kiai, dibikin ribut. Supaya lupa amar ma'ruf nahi munkar. Habaib kiainya dibikin ribut. Bos judi online-nya makin kaya saudara. Betul. Habaib kiainya dibikin ribut. Narkobanya makin gila-gilaan saudara. Berita dari kemarin menunjukkan bagaimana narkoba gila-gilaan makin dahsyat, makin luar biasa merajalela. Habaib kiainya dibikin ribut saudara, korupsinya makin luar biasa, korupsinya makin dahsyat. Habaib kiainya dibikin ribut saudara, oligarkinya makin dahsyat saudara. Lihat sekarang tuh pagar laut yang kemarin ribut sebentar habis itu hilang. Begitu hilang toto sebagian pagar laut itu jadi darat saudara. Habaib kiainya disuruh ribut, oligarkinya udah nyaplok-nyaplokin saudara, orang ajar. Makanya gak ada urusan, udah kita gak usah dengerin tuh yang adu domba begitu. Itu perbuatan jahil. Kita udah dikasih sama Rasulullah SAW cahaya Islam. Kita disatukan dengan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Maka gak boleh ada apapun yang pecah belah kita saudara, betul? Kita udah disatukan juga di negeri kita dengan Indonesia Bhinneka Tunggal. Beda-beda suku, beda-beda budaya, tetap satu Indo. Maka nggak usah dengerin yang begitu, saudara. Nggak bodoh amat, sabodo taing. Mutu bighaidhikum, matilah engkau dengan kebencian yang ada di dadamu. Kami akan mati dengan rasa cinta yang ada di dada kami, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau mereka berusaha menebar kebencian, kita balas dengan menebar cinta, saudara. Setuju? Setuju? Kalau mereka mau merangi kita dengan politik belah bambu, kita lawan dengan politik persatuan. Kalau mereka mau hantam kita dengan politik pecah belah, kita lawan dengan politik saling merangkul. Kalau mereka mau menghantam kita saudara dengan politik daripada pecah belah, kita lawan dengan politik persatuan. Makanya nggak ada urusan. Terus kita akan jaga persatuan kita, kita akan jaga kebinekaan kita, kita akan jaga kebersamaan kita. Nggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Terus kita akan jaga persatuan Indonesia saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya semuanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Taman Sari semua siap bersatu. Orang keras siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap jaga persatuan. Siap jaga para kiai. Siap jaga para habaib. Siap jaga Islam di Indonesia. Siap jaga NKRI. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Orang keras, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak kesatuan kita, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngerusak kebersamaan kita, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Semuanya sama-sama katakan, kalau saya bilang bila Islam bersatu, semua sambil angkat tangan jawab yang keras, tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu, umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, habaib dan kiai, ormas Islam, majelis-majelis dan pesantren, masjid-masjid dan musalla, umat Islam, umat Islam. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi.
Maka terakhir, ayo sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan barakah sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dan kita niatin mudah-mudahan barakah sholawat, mudah-mudahan orang-orang yang berusaha mecah belah umat Islam di Indonesia dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala. Kalau memang Allah udah tetapkan mereka nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan mereka jatuh ke lubang yang mereka gali sendiri, saudara. Amin, amin. Dan juga saudara, sambil kita baca sholawat kita doain imam besar kita. Beliau kirim salam, seyogyanya beliau harus hadir pada malam hari ini karena sudah diagendakan untuk hadir, saudara. Namun memang kemarin beliau baru operasi besar, saudara. Beliau baru operasi besar di leher beliau, sehingga kalau Anda bisa lihat foto-fotonya masih pakai penyanggah di lehernya, saudara. Beliau sampai saat ini jangankan untuk tablik akbar, ngajar pun belum, karena masih pemulihan pasca operasi. Karenanya pada malam hari ini, selain saya memang diundang untuk ceramah pada malam hari ini, saya juga datang mewakili beliau yang belum bisa untuk hadir karena faktor kesehatan. Saya mau tanya orang Taman Sari, ridho apa kagak? Rela apa kagak? Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan, alhamdulillah operasinya sudah sukses, cuman sekarang masih pemulihan pasca operasi. Doain mudah-mudahan berkatnya sholawat beliau diberikan kesembuhan yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita, para ulama-ulama kita, semua Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Siap goncangkan Taman Sari dengan sholawat? Kurang kompak, kurang semangat. Siap goncangkan Taman Sari dengan sholawat? Siap goncangkan Taman Sari dengan sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya pengen semua yang punya handphone dikeluarin HP-nya, dinyalain bridge-nya. Hati-hati di sebelah sono handphone gak keluarin 10 biji hilang, saudara. Semuanya, semua belakang ibu-ibu. Yang gak pakai Rexona angkat tangan, jangan tinggi-tinggi. Semuanya, semua. Ya lemes benar nih. Baterai udah pada habis. Udah pada habis sebagian. Ayo sama-sama semuanya, semua. Sama-sama semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ashghilil bidzalimin. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Semuanya Allahumma wa ashghilil. Suaranya keluarin semua Taman Sari. Allahumma Muhammad wa ashghilil zalimin ya Rab wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajma'in. أجمعين
ونور الأبصار وعلى آله وصحبه Allah. Kurang kompak. Allah ala ya habibi ya Rasulullah tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari وعلى وصحبه Al-Quran imam kami kurang kompak. Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami. Al-Quran semuanya. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, angkat tangannya semua, angkat tangannya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran kurang kompak. Al-Quran pedoman, petunjuk, satukan. Lebih keras. Al-Quran pedoman, petunjuk, satukan. Semua angkat tangannya semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, takbir. Umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga Indonesia, siap jaga para kiai, siap jaga para habaib, siap lawan pemecah belah umat. Takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir saudara, sebelum saya tutup, insya Allah kami dari panitia ingin mengundang pada hari Selasa malam Rebo 2 Desember 2025. Kita akan sama-sama mengadakan reuni Akbar Mujahid 21. Hari apa tadi? Hari apa? Selasa malam Rebo. Tanggal berapa? 2 Desember. Di mana? Di Silang Monas, saudara. Ya, biasanya kita ngadain tahajud berjamaah. Tapi karena ini weekday, hari kerja, banyak yang kerja, banyak yang sekolah, kita memaklumi. Mereka yang kerja sekolah agak kesulitan buat hadir, sehingga kita tahun ini bikinnya maghrib berjamaah. Jadi maghrib berjamaah, kita sholat maghrib sama-sama, setelah itu kita istighatsah, zikir, kita sama-sama munajat sama Allah Ta'ala, lanjut isya berjamaah. Setelah isya kita sholawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak baca sholawat, jutaan sholawat kita hadiahkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malam hari itu turun jutaan rahmat dari Allah subhanahu
Jadi jutaan solawat kita panjatkan, jutaan rahmat turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita selesai solawatan, sama-sama kita dengarkan tausiah-tausiah dari para ulama kita, khususnya dari imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Insya siap hadir, siap ramaikan. Dari daerah-daerah hadir, orang Taman Sari tinggal gelinding nggak hadir ya, betul. Pokoknya tuh malam laki, perempuan, keluarga semua ajak, engkong, encang, encing, enyak, babe, semuanya ajak saudara tuh malam. Taman Sari kosongin dulu, kunci-kunciin rumah saudara. Semuanya pindah ke Monas tuh malam, setuju? Dan sebarkan, pengumumannya sebarkan. Nanti akan ada flyernya, akan ada meme-memenya, sebarkan di semua medsos Anda. Pasang status, sebarkan di grup-grup, grup wali murid anak SD, wali murid TK, wali murid SMP, grup pecinta burung saudara. Semuanya grup pecinta ular. Pokoknya semuanya kita sebarin saudara. Itu malam kita kumpul jutaan umat Islam untuk mancing turun rahmatnya Allah Subhanahu. Siap hadir, siap ramaikan, siap siarkan. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Ini saja yang saya sampaikan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Waqdi lana wa li walidina wa li auladina wa li ahbabina hajat. Mudah-mudahan yang punya hajat semuanya qabul. Yang punya hajat semuanya qabul. Yang punya hajat semuanya qabul. Hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina garib ya Allah. Taqdi hajatina garib ya Allah. تقضي حاجاتنا قريب يا الله ثم إلى رسولنا الوالد عبد الرحمن المعرض الشريف الفضل بن يحيى ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة يدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya mohon undur diri, mohon permisi langsung beranjak pulang setelah ini karena pagi-pagi banget saya sudah ada acara lagi. Doain mudah-mudahan sehat selalu insya Allah. Dan kita nih malam kumpul di tempat ini, mudah-mudahan besok di akhirat di sorga kita kumpul lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.